Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konbanwa. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah website untuk belajar bahasa Jepang. Namanya Toko. Kalian bisa ketikkan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari websitenya. Kita gunakan saja yang versi desktop. Oh, sudah ya. Karena kita akan belajar bahasa, kita klik language. Nah, selain untuk belajar bahasa Jepang, Toko ini juga bisa untuk belajar bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, dan masih banyak bahasa lainnya. Karena kita fokus untuk belajar di bahasa Jepangnya, kita klik Japanese. Di Toko ini untuk belajar bahasa Jepang, selain mempelajari bahasanya, kalian juga akan mempelajari history dan culture-nya. Dan ini juga ada vocab-vocab penting dalam bahasa Jepang. Saya akan coba langkah pertama untuk belajar bahasa Jepang. Untuk mempelajari sebuah bahasa, hal pertama yang dilakukan adalah mempelajari huruf dari negara tersebut. Dan di Jepang ini memiliki 3 jenis huruf. Untuk mempelajari tulisan bahasa Jepang atau huruf bahasa Jepang, kalian bisa cari di bagian ini, Learning Japanese Writing. Kita klik yang ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa Jepang memiliki 3 jenis huruf, yaitu kanji, hiragana, dan katakana. Dalam mempelajari kanji ini, huruf kanji, terdapat 2 cara baca, yaitu ongyomi dan kungyomi. Lalu bagaimana cara membaca ongyomi dan kungyomi kanji itu sendiri? Di sini terdapat contoh-contoh kanji yang dibaca dalam dua cara baca. Misalnya ini kanji oto. Jika dibaca kungyomi, cara baca adalah oto. Jika ongyomi, ong. Nah, untuk membaca ongyomi ini biasanya kanji akan digabung lebih dari 1 kanji, bisa 2 atau 3 atau lebih. Contohnya ini onggaku. Lalu ada contoh lain, shimbung, digabung dengan 1 kanji dibaca sing. Kalau berdiri sendiri atarashi, cara baca kungnya. Setelah kanji ada juga huruf hiragana. Jadi hiragana ini bukan kanji ya, huruf asli dari Jepang dan digunakan untuk menulis nama asli orang Jepang. Ada cara penulisannya, bisa klik di sini. Ini adalah contoh penulisan huruf K dalam hiragana. Ada urutannya 1, 2, 3. Bisa dipraktekkan nanti. Ini cara tulis ki. Ini ku, ini ke, ko. Nah, selain kaki ku keko, ada juga yang lain, tachi suteto. Seperti ini bagian artikel untuk mempelajarinya. Jadi belajarnya seperti bentuk-bentuk artikel seperti itu, lebih santai dan tidak formal. Setelah hiragana ada huruf juga satu lagi namanya katakana. Katakana ini tuh bisanya untuk menulis kata serapan dari luar negeri. Bisa dibaca dulu dari awal, dari hiragana sampai bawah. Nah, ini ada contoh-contoh menulis katakana, kosakata dalam huruf katakana. Ini contohnya.
Microphone ditulis maiko. Ketika sudah terserap dalam bahasa Jepang jadinya maiko. Supermarket supa. Selain itu masih ada banyak contohnya, seperti personal komputer dalam bahasa Jepang jadi pasokong ditulis dengan huruf katakana. Banyak sekali contoh-contohnya di sini. Setelah mempelajari 3 jenis huruf tadi, bisa lanjut untuk mempelajari yang lain seperti grammar atau yang lain. Nah, di sini saya akan mencoba menunjukkan pronunciation seperti apa di dalamnya. Kita klik audio flashbooknya. Di sini tuh ada cara pengucapan sebuah huruf dan kotoba bahasa Jepang. Kita coba yang vocab. Cara pengucapan kotoba di sana. Misalnya bagian animals. Ini kotoba doubutsu, yang artinya hewan. Doubutsu, ya. Ada buta, yang artinya babi. Bisa, ini juga ada audionya, bisa ditirukan. Nah, seperti itu ya. Ini juga ada fitur audio juga di sini. Sangat praktis sekali ya. Lalu di bawah audio flashbook tadi ada Japanese language video. Di sini kalian bisa belajar bahasa Jepang melalui video-video yang ada. Nah, ini ada beberapa linknya. Japan Society. Kita coba klik ini. Jadi ini nanti akan berpindah ke website lain. Sebentar, ini beda, bukan ini. Ini. Tadi ada tulisan Days of the Week. Kira-kira seperti itu videonya tadi. Ini kan di dalam artikel ini ada tulisan hypertext. Kalian bisa klik saja tulisan-tulisan itu, nanti kalian akan mengarah ke dalam video YouTube beserta penjelasan yang dijelaskan oleh orang Jepang ini. Ya, cukup seperti itu tadi gambarannya. Masih banyak lagi video-video yang lain. Jadi setiap nomor ini dari lebih dari satu channel berbeda. Ini contoh-contohnya masih banyak sebenarnya. Kita akan beralih ke bagian sebelum itu kita coba dulu melihat yang lain-lain dari Japanese for Beginners ini. Ada Introduction of Japanese. Ini contoh-contohnya. Ada buat Japanese grammar, greeting and everyday expression, first meeting introduction, simple Japanese phrase. Ini kanji 100 mus, ini tuh macam-macam kanji.
Jadi ini kanji untuk pemula coba 100 yang wajib untuk dipelajari. Kanji dasar. Ada Japanese for traveler. Juga ada kamus-kamus bisa dipelajari nanti, bisa dijelajahi. Nah, kita akan mencoba memasuki history and culture-nya. Di bagian history dan culture, ini ada sebuah artikel dan dalam bahasa Inggris berisi pengenalan budaya-budaya di Jepang dan cerita-cerita yang berbau sejarah seperti itu contohnya, tapi ini ringan sekali artikelnya. Contohnya kita coba satu artikel. Nah, ini Japanese Tanabata Festival of the Star. Kita klik saja seperti apa sih. Oh ya ampun. Ini ada cerita mengenai Tanabata dan penjelasannya. Tanabata terdiri dari 2 kanji, nana, dan ini kanji ta ya ini. Dan di Tanabata itu nanti ada hiasan-hiasan seperti origami. Ini bukan sedikit cerita ya, ini ada cerita mengenai Tanabata dalam bahasa Jepang dan ada tulisan romajinya. Bisa ditranslate sendiri nanti. Lengkap sekali ceritanya. Di bawahnya juga ada artikel dan bisa dijelajahi nanti. Banyak artikel. Lalu selain itu juga ini tadi saya akan mencoba yang bagian atas, The 12 Japanese Zodiac Signs. Ini adalah zodiak. Kalau di Jepang itu di zodiaknya itu dikelompokkan dengan jenis-jenis hewan. Ini artikelnya bisa dibaca. Ada tahun-tahun lahir dan penjelasan seperti apa sih karakteristik dari orang yang lahir pada tahun tersebut. Ada beberapa jenis hewan seperti harimau, kelinci, naga, ular. Masih banyak dan artikelnya menarik sekali untuk dibaca bagi kalian yang sangat menyukai hal-hal yang berbau Jepang. Kita akan beralih lagi ke Essential Japanese Vocabulary. Ini adalah kosakata yang penting dalam bahasa Jepang. Seperti ini contoh-contohnya artikelnya. Saya akan mencoba Japanese Greeting and Parting Phrase. Ini artikelnya seperti ini. Ada ucapan salam di bahasa Jepang. Misalnya Ohayo, itu artinya selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Konbanwa, dan selamat malam. Good night, oyasumi nasai itu good night. Ini juga ada audionya, bisa didengarkan untuk latihan, bisa kalian tirukan juga. Seperti itu tadi contohnya ya. Banyak juga salam-salam lain yang masih belum ada tulisan di sini.
Coba saya cari di ini ya. Ini penjelasan tentang salam-salam tadi. Jadi kalau kita mengucapkan Ohayo itu pada jam berapa sampai jam berapa, Konnichiwa jam berapa sampai jam berapa. Kita kembali ke halaman awal, melihat-lihat yang lain juga. Ini juga sampingnya tadi ada How do you say Merry Christmas in Japanese. Ini pengucapan Merry Christmas dalam bahasa Jepang. Jadi di bahasa Jepang itu kalau mengucapkan selamat hari Natal seperti ini contohnya, Merry Christmas. Merry Christmas. Saya akan lanjut lagi ke Japanese grammar. Ini grammar di bahasa Jepang. Saya akan coba dulu di artikel paling atas. Ini cara mengekspresikan pikiran kamu. Kalau kita ingin mengekspresikan pikiran kita menggunakan pola seperti apa dalam bahasa Jepang? Dijelaskan di sini. Jadi di bahasa Jepang ini kalau kita ingin mengungkapkan pikiran kita menggunakan kata toomo di akhir kalimat. Contoh seperti ini. Asta amega furu to omoimasu. Artinya, saya pikir besok akan turun hujan. Lalu ada lagi bawahnya, kono kuruma wa takai to omou. Artinya, mobil ini tuh saya pikir harganya mahal, gitu. Ini juga ada contoh kalimat yang lain. Sayangnya tidak ada audionya di sini. Tapi karena fokus ke dalam grammarnya. Sekali lagi, jadi kalau ingin mengungkapkan pemikiran, kita bisa menggunakan pola to omoimasu juga bisa, to omou juga bisa to omoteimasu, sama saja. Di sini banyak sekali artikel, bisa juga dikunjungi satu persatu. Di toko ini jenis pembelajaran itu tidak seformal seperti website yang lain. Jadi selain kita mempelajari grammar, lalu mempelajari vocabnya itu tidak selalu dalam bentuk yang sebenarnya dikatakan seperti kayak kaku gitu. Di sini tuh santai sekali untuk pembelajarannya, disediakan dalam artikel-artikel ringan, tentunya sangat menarik dan tidak membuat kita bosan. Seperti itu. Meskipun kita tidak bisa bahasa Inggris, ya mungkin tidak semua orang ya, mungkin beberapa mereka atau kalian yang tidak bisa bahasa Inggris, saya juga sama sih. Jangan ragu untuk belajar melalui toko. Kenapa? Meskipun terlihat seperti susah untuk mempelajarinya, tapi kalau kita buka satu persatu, akhirnya kita bisa memahaminya. Karena apa yang digunakan di sini itu mudah untuk dimengerti, yang digunakan dalam pembelajarannya. Ini contohnya. Tidak perlu kalimat-kalimat susah untuk memahami bahasa Inggrisnya, sehingga kita bisa belajar dengan santai dan nyaman di sini. Kira-kira seperti itulah penjelasan dari saya mengenai toko. Kalau kalian masih penasaran seperti apa websitenya, kalian bisa mencoba sendiri website ini.
Dan sampai sini dulu. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan untuk didengar. Maaf atas segala kekurangannya. Dan saya kira sampai sini. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.